Shalom, puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita semua kembali dalam ibadah tengah minggu kita. Marilah saudara, kita beribadah dengan sepenuh hati, menyembah Dia agar rohnya bekerja di tengah-tengah kita. Kita angkat pujian kita, Saatku Menyembahmu. Kami Tuhan, angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari saudaraku, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal ibadah kami hingga selesainya. Melawat kami satu persatu, agar kami Tuhan boleh merasakan jamahan-Mu. Dan kami semua disegarkan, dipulihkan, diperbaharui di dalam kasih mesra yang dari surga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyertaan-Mu dalam hari lepas hari yang kami lalui. Kami merasakan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Kau hadirkan bagi kami. Kami mengecap setiap berkat-berkat yang luar biasa yang boleh kami terima. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang sungguh-sungguh selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau di malam hari ini. Kiranya Kau urapi dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bukan dengan kebisaannya, kemampuan dan kesanggupannya Bapa. Tapi biarlah kami boleh datang melayani Engkau dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami yang melayani dan kami yang hadir, Tuhan Yesus tolong agar kami semuanya boleh merasakan bahwa malam hari ini kebangkitan rohani terjadi atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau, dan kami mau menerima berkat dari firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tahukah saudara, bahwa di saat tersulit dalam kehidupan kita, Bapa selalu ada menyertai kita.
Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Dia sangat mengasihi kita. Dialah Yesus, Bapa kita. Kita angkat pujian, Bapa, kupanggil Engkau ya Bapa. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita boleh semakin mengasihinya untuk segala hal yang Ia perbuat dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian, Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabat.
Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Haleluya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, kau sahabat kami. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Saudaraku, apapun yang terjadi, percayalah, hanya sahabat sejati kita, yaitu Yesus, yang akan selalu berserta dengan kita. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian, Dengan Apa Kan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah yang setia, yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak setia, Engkau selalu setia Tuhan. Kau nyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu kepada kami. Setiap hari, dikala kami susah, dikala kami senang, Kau selalu ada menyertai kami. Terima kasih Bapa. Keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan, yang kami terima, kami syukuri Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu, dan kami tidak dapat membalas segala apa yang sudah Kau beri kepada kami. Kami hanya bisa menyembah-Mu dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami hanya bisa datang bersujud di bawah kaki-Mu dan menaikkan penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Rasa hormat kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga untuk segala hal yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Itulah segenap pujian, pengagungan kami, rasa syukur kami Tuhan Yesus, dan keyakinan iman kami bahwa kami tidak akan pernah meragukan Engkau Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Dan kerinduan kami bahwa setiap orang boleh percaya dan mengenal kepadamu, dan mereka semua boleh merasakan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kabar baik itu boleh diterima oleh semua orang yang mencarinya, dan mereka boleh menemukan dan mendapatkannya. Bapa, sebentar kami menerima kabar baik itu, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, bukan dengan keberadaannya lagi, tapi Roh-Mu yang kudus boleh memimpin setiap pikirannya, setiap perkataannya, agar semua yang ia sampaikan boleh datang dan berasal daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, dan buah-buah itu boleh dinikmati, membawa berkat bagi semua orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini di dalam kesehatan kita, sepikir, sehati dan sejiwa. Kita boleh menanti-nantikan Tuhan kita untuk datang melawat kita di dalam ibadah tengah minggu kita pada saat ini, terutama di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar. Saudara kekasih, marilah kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya.
Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Haleluya. Saudara kekasih, tema firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah karunia-karunia Roh Kudus harus dipakai dalam jemaat untuk kepentingan kita bersama. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah selesai, saudaraku, merayakan perayaan turunnya Roh Kudus untuk menolong dan memberkati kita semua umat tebusannya. Sungguh Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita, memperdulikan kita agar kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Diutusnya Roh Kudusnya, saudaraku, menjadi kuasa di hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, di hari-hari yang kita lewati, tetaplah kita mau, saudara kekasih, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan seturut dengan kehendak dan oleh kemurahan kasih kuasa-Nya, dengan kehendaknya bagi kita semuanya, saudaraku, Dia akan mengaruniakan bagi kita umat-Nya karunia-karunia Roh Kudus. Saudara kekasih, kita tidak dapat memilih karunia-karunia Roh Kudus ini, karena itu murni adalah pemberian Allah untuk kepentingan kita bersama. Demikianlah, saudaraku, apa yang telah kita baca tadi bersama di dalam firman Tuhan. Di situ, saudara kekasih, terdapat pelayanan Rasul Paulus, saudaraku, yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk jemaat yang ada di Korintus dan juga untuk kita semua pada malam hari ini. Saudara kekasih, Rasul Paulus
menulis tentang karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Saudaraku, orang-orang yang dipersatukan di dalam tubuh Kristus menerima suatu bagian yang sangat sempurna yang tidak kita dapatkan dari dunia, tetapi pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, karunia ini adalah bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan, saudaraku, dari kehidupan dan pelayanan umat gembalaannya yang dimulai daripada jemaat yang mula-mula pada zaman dahulu kala dan terus itu sampai saat ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Allah berkehendak agar itu boleh tetap ada di dalam kehidupan umatnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berkehendak agar karunia-karunia ini terus bekerja di dalam kehidupan kita umatnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara kekasih, maksud dan tujuan Allah Bapa dalam pemberian karunia-karunia rohani ini adalah yang pertama, saudaraku, untuk menyatakan kasih karunia, untuk memberikan kuasa dan kasih Roh Kudus di antara umatnya dalam pertemuan-pertemuan karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bisa juga saudaraku secara pribadi. Tetapi tujuannya saudaraku untuk pembangunan jemaat. Untuk kepentingan kita bersama saudaraku. Allah mengaruniakan itu bagi kita. Yang kedua saudara kekasih, untuk menolong kita umatnya di dalam pemberitaan Injil agar menjadi lebih efektif hari lepas hari lewat persekutuan kita dengan kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa bagi kita. Kepada kita dinyatakan saudaraku, diberitahukan, dipimpin, dibawa kita kepada kehendak Allah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan umatnya dalam hal saudaraku membangun kerohanian umat itu. Saudaraku, agar umat itu saudara kekasih boleh timbul kasih dari hati yang suci dan iman yang tulus ikhlas untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkenan kepada Allah Bapa di dalam sorga. Demikianlah saudara kekasih, pelayanan daripada Rasul Paulus. Dia memulai pembicaraannya saudaraku tentang karunia-karunia rohani ini dengan kebenaran bahwa karunia Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas umatnya. Haleluya. Demikianlah firman yang telah kita baca tadi saudaraku di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai ayat 11 itu ada 9 macam saudaraku karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah saudaraku bagi umatnya. Karunia-karunia ini adalah kuasa Allah sendiri saudara kekasih, untuk memperlengkapi kita umatnya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus untuk kepentingan kita bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesembilan karunia-karunia itu saudaraku bukan pilihan daripada umatnya, tapi Allah yang berkehendak, Allah yang mengaruniakan itu kepada setiap orang seturut dengan kehendak Allah. Saudara kekasih, pada malam hari ini kita akan mempelajari saudaraku 4 dari yang ke-9 tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat.
Karunia ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya adalah kemampuan oleh kuasa Roh Kudus untuk menyelidiki segala sesuatu serta bagaimana harus bertindak dalam hal tertentu. Karena karunia ini saudara kekasih penuh dengan akal budi yang daripada Allah. Contohnya saudara kekasih, ketika Stefanus menghadapi tuduhan terhadapnya dari para lawannya saudaraku, mereka lawannya itu tidak sanggup melawan hikmat daripada Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia untuk berbicara saudaraku, sebab Stefanus itu adalah penuh dengan karunia dan juga penuh dengan kuasa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Maka ketika mereka boleh bersoal jawab saudaraku, mereka boleh menyaksikan bahwa muka Stefanus itu saudaraku sama seperti muka malaikat bercahaya penuh kemuliaan Allah. Semua saudara kekasih, karena Stefanus itu adalah penuh dengan Roh Kudus, kuasa Allah ada padanya, maka saudaraku, orang lain boleh melihat ada kuasa yang luar biasa di dalam kehidupannya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Bapa di sorga sungguh sangat mengasihi umat gembalaannya, umat tebusannya, dikaruniakan Roh Kudus menjadi penolong bagi kita umat tebusannya. Saudaraku, yang kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia ini saudaraku berhubungan dengan kebenaran atau ketaatan yang sangat erat hubungannya dengan pikiran, serta menolong umatnya menerapkan firman Allah, dan juga saudaraku sangat bermanfaat untuk melengkapi umatnya di dalam melaksanakan pelayanan yang baik bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Haleluya. Contohnya bagi kita pada malam hari ini adalah pelayanan dari Rasul Petrus saudaraku terhadap Ananias dan istrinya Sapira yang bersepakat untuk mendustai Roh Kudus Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga berdaulat dan berkuasa untuk menetapkan kehendaknya. Di dalam apa yang diperkatakan oleh Rasul Petrus kepada Ananias saudaraku, pertama sekali, apakah engkau menjual sekian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ananias berkata benar. Kenapa engkau mendustai Roh Kudus Allah? Dan saat itu juga oleh kuasa perkataan yang dikuasai oleh Allah, perkataan Rasul Petrus saudaraku, yang berkata engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Mendengar perkataan Petrus yang berbicara tentang pengetahuan tentang kebenaran Allah saudaraku, maka pada saat itu juga saudaraku rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ananias dan Sapira istrinya saat itu bersepakat untuk mendustai Roh Kudus Allah. Saudara kekasih, ketika istrinya boleh masuk ke dalam rumah, dia tidak tahu bahwa suaminya sudah dibawa oleh orang masuk ke dalam pemakaman. Saat itu Rasul Petrus bertanya juga, saudara kekasih, kepadanya tentang harga tanah yang mereka jual. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dia boleh berkata, apakah kalian menjual seharga segini? Benar, kata istrinya. Maka Rasul Petrus, saudaraku, berkata kepadanya, bukan kamu mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran Allah yang keluar dari perkataan Rasul Petrus, saudaraku, maka Ananias dan Sapira istrinya saat itu juga, mereka berdua putuslah nyawanya, sebab kuasa Allah tidak, saudaraku, menghendaki orang-orang boleh hidup di dalam dusta yang diperbuat oleh iblis yang jahat. Sebab itu sesungguhnya adalah kepunyaan mereka. Tetapi saudara kekasih, iblis si jahat sudah berkuasa di dalam kehidupan Ananias dan Sapira, membuat mereka harus berdusta kepada Allah. Saudara kekasih, hanya Roh Kudus yang dapat memimpin kita kepada setiap kebenaran, sehingga kuasa itulah yang membuat kita boleh berbicara daripada kebenaran kepada kebenaran oleh kasih sayang Allah yang menetapkan kita menjadi umat gembalaannya. Yang ketiga, saudaraku, adalah karunia iman. Karunia ini adalah, saudaraku, bukan iman yang mendatangkan keselamatan, tetapi iman untuk melakukan pekerjaan Yesus Kristus, dan juga iman yang memungkinkan, saudaraku, kita boleh menerima jawaban atas doa-doa dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Contohnya, saudaraku, peristiwa iman seorang perwira yang meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus bagi hambanya yang terbaring di rumah dengan menderita karena sakit lumpuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi saudaraku, perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak untuk menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan menjadi sembuh." Apa kata Yesus, saudaraku? Yesus berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dan Yesus berkata kepada perwira itu, saudaraku, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat itulah, saudaraku, hambanya yang sakit lumpuh itu boleh menjadi sembuh karena ada iman yang meminta kepada Yesus dengan kerendahan hati yang luar biasa. Perkataan perwira itu, saudaraku, menunjukkan iman yang luar biasa. Dan Yesus boleh mengakuinya bahwa iman sebesar itu belum pernah dijumpai di antara orang Israel. Maka pada saat itu juga, saudaraku, hambanya yang mengalami keadaan lumpuh itu menjadi sembuh oleh kuasa Allah yang turun atasnya. Haleluya. Demikian kepada kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karunia-karunia iman ini biarlah boleh tergenapi di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, saudaraku, hanya karena beriman kepada Yesus Kristus, maka pengharapan kita tidak akan menjadi sia-sia.
Segala sesuatu dengan seturut dengan kehendak Allah Bapa dikaruniakan kepada kita apa yang menjadi bagian kita yang bersumber dari kerajaan sorga. Haleluya. Kuasa kasih Allah yang mengaruniakan bagi kita. Karunia yang keempat adalah, saudaraku, karunia untuk menyembuhkan. Karunia ini diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada setiap jemaat Tuhan Yesus. Untuk saudara kekasih, boleh memulihkan kesehatan secara jasmani, demikian juga secara rohani. Saudara kekasih, kesembuhan dapat terjadi apabila saudaraku ada ketaatan kepada firman Tuhan. Baik itu kepada orang yang mengalami keadaan sakit itu, baik itu kepada hamba-hambanya yang diutus oleh Allah seturut dengan kehendaknya. Ada nasihat firman Tuhan bagi kita pada saat ini, saudaraku. Kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan berdoa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Haleluya. Sebagai contoh bagi kita, saudaraku, karunia kesembuhan yang diterima oleh ke-12 murid Tuhan Yesus Kristus. Saat itu, saudaraku, Yesus Kristus menugaskan kepada ke-12 muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Sebagai bagian dari pelayanan pemberitaan kerajaan Allah. Saudara kekasih, firman-Nya di dalam Lukas yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang kedua, ditambah ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Haleluya. Saudaraku, sungguh luar biasa kuasa yang daripada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ketika itu, saudaraku, dianugerahkan kepada kita. Seperti kepada murid-murid itu. Maka karena mereka tunduk dan taat, mau diutus kemanapun mereka pergi. Penyertaan Allah di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus ada bagi mereka semua. Sehingga saudaraku, perjalanan mereka boleh berhasil. Dan pelayanan mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan Injil kerajaan Allah, bahwa Yesus di dalam kuasanya ada kesembuhan. Haleluya. Saudara kekasih, di situ dikatakan, saudaraku, mereka pergi untuk mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit di segala tempat. Saudara kekasih, Allah menghendaki, saudaraku, agar tidak satu pun orang-orang yang sudah diciptakan itu, saudaraku,
boleh dikuasai oleh sakit penyakit dan hal-hal yang lain yang diperbuat oleh iblis si jahat. Maka dia mengaruniakan kuasa itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh kuasa itu saudaraku, mujizat terjadi karena ada di dalam Allah kita, di dalam Yesus kita oleh pimpinan Roh Kudus, mengalirlah kuasa kesembuhan kepada setiap orang yang benar-benar percaya akan kuasa yang ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara kekasih, sungguh kita sangat beruntung menjadi umat tebusan Tuhan Yesus Kristus yang ditetapkan menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janjinya ketika kita tunduk dan taat kepada apa yang Dia kehendaki. Dia tidak rela melihat kita menderita. Dia utus kuasanya, Dia utus Roh Kudus saudaraku untuk menuntun kita kepada kebenarannya agar kita boleh menang melawan diri kita sendiri, melawan kuasa-kuasa yang ingin memisahkan kita daripada kasih Allah, yang ingin membuat kita, saudara kekasih, terpisah daripada kebenaran itu. Tapi Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa berkuasa menetapkan jalan kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini, dipersatukan di dalam kuat kuasa kekudusannya, mendengarkan firman-Nya bahwa Allah kita di dalam nama Yesus adalah Allah yang luar biasa. Demikian juga saudaraku, setelah hari Pentakosta itu, gereja yang mula-mula saudaraku melanjutkan pelayanan penyembuhan sebagai salah satu bagian dari pemberitaan Injil. Saudara kekasih, hal itu terjadi saat pelayanan Rasul Petrus saudaraku untuk menyembuhkan orang lumpuh sejak lahirnya. Terdapat itu saudaraku di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus berkata kepada orang yang lumpuh itu, sebab orang lumpuh itu saudaraku ditaruh di pinggir bait Allah itu, tidak diperkenankan masuk ke dalam bait Allah. Maka saat itu saudaraku, sebab sehari-harinya dia diletakkan di situ untuk menerima, saudara kekasih, menerima belas kasihan orang saudaraku. Dan ketika Rasul Petrus dan Yohanes boleh datang masuk ke bait Allah dan melihat orang lumpuh itu saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus saudaraku? Lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara kekasih, Rasul Petrus yakin kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mampu melakukan yang ajaib. Haleluya. Yang lumpuh dapat berjalan, maka dia memerintahkan orang lumpuh itu, berjalanlah. Dan oleh kuasa yang daripada Allah, Petrus memegang tangan kanannya dan dia boleh saudaraku, boleh sembuh saudaraku karena kuasa kesembuhan yang daripada Allah di dalam nama Yesus mengalir baginya. Dan dia melonjak berdiri dan berjalan, melompat, memuji Allah, berjalan ke sana kemari saudaraku, bersukacita di dalam Tuhan, sebab hal yang belum pernah dia lihat terjadi di dalam kehidupannya. Demikian juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang rakyat yang memperhatikan dia yang biasa harus diletakkan di pinggir bait Allah itu saudaraku, di pinggir bait gerbang itu saudaraku tidak boleh masuk. Tetapi saat itu
Ketika kuasa itu boleh turun atasnya, dia melonjak kegirangan, dia boleh masuk ke dalam bait Allah, saudaraku. Dan orang-orang yang boleh melihat dia, turut memuji Allah, turut memuliakan Allah. Karena terjadi suatu kuasa kesembuhan, sebab Yesus hadir mengaruniakan kuasa itu kepada orang yang boleh melihat. Kuasa itu ada di dalam kehidupan Petrus, saudaraku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Allah berkehendak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar karunia-karunia ini, saudara kekasih, terus bekerja di dalam kehidupan kita umatnya GBS Baladewa. Dan juga bagi semua teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah, saudaraku, memperhambakan hidupnya kepada Yesus, Allah menginginkan agar teruslah, saudaraku, bekerja karunia-karunia Roh Kudus itu di hidup kita. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus yang kedua kali datang bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca, saudaraku, bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu, bahwa itu diberikan bagi kita untuk kepentingan kita bersama, saudara kekasih. Demikianlah, saudaraku, marilah kita berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling, saudaraku, utama, yaitu yang dikaruniakan Allah bagi kita. Dan Allah berjanji, saudaraku, di dalam 1 Korintus 12 ayat 31, Allah akan menunjukkan kepada kita, saudaraku, jalan yang paling utama untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang dapat kita andalkan, tetapi kita hidup. Ketika kita hidup di dalam kehendak Allah, mau dituntun dan dipimpin Roh Kudus setiap hari, dan oleh kemurahannya Dia mengaruniakan kepada kita karunia-karunia Roh Kudus, saudaraku, maka saudara kekasih, kita akan dipimpin kepada seluruh kebenarannya. Kita semua sidang jemaat Tuhan yang dikumpulkan oleh kuasa kasih-Nya menjadi sidang jemaat yang Dia gembalakan lewat pelayanan kita di GBS Baladewa, akan bertumbuh, akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah seturut dengan kehendak Allah. Sebab itulah janjinya yang ya dan amin. Sungguh, saudara kekasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Inilah, saudaraku, nasihat Tuhan bagi kita. Biarlah kita semua berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama ini. Tetapi bukan kehendak kita untuk memilih. Karunia itulah yang buat aku, tidak, saudaraku. Tapi kita harus hidup di dalam apa yang dikehendaki oleh Allah, agar Dia boleh mengaruniakan kepada kita. Dia yang mengetahui seluruh kepribadian kita, maka Dia yang bisa menilai karunia apa yang menjadi bagian kita. Saudara kekasih, inilah, saudaraku, yang menjadi firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan kuasa Roh Kudus yang menolong kita semua untuk tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari, saudaraku, kita akan menyembah Allah kita dengan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang
urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, oleh kasih sayang-Mu yang tetap mengasihi kami, yang tetap melindungi kami dari segala yang jahat, dan mengaruniakan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Luar biasa penyertaan-Mu Tuhan, luar biasa pernyataan-Mu bagi kami pada malam hari ini. Kuasa perkataan-Mu telah kami dengarkan, agar oleh kuasa-Mu Bapa,
kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu, dan oleh kasih sayang-Mu kami seluruh sidang jemaat-Mu boleh menerima karunia-karunia yang Engkau kehendaki untuk kepentingan kami bersama, sehingga kami semua menjadi sidang jemaat yang kuat. Oleh kuasa-Mu ya Tuhan, kami bersama-sama berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Sebab Allah di dalam pimpinan Roh Kudus boleh turut bekerja di dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Raja di atas segala raja, lihatlah kepada keberadaan kami Tuhan. Kami sungguh sangat percaya kepadamu. Ampunilah kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami kuasa yang Engkau kehendaki, agar kuasa yang daripadamu ya Tuhan tetap memimpin kami kepada jalan kebenaran-Mu. Jika ada di antara kami sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan ya Tuhan, biarlah anugerah Tuhan yang sempurna hadir bagi kami semua, sehingga membangkitkan kami semua, memulihkan kami dengan sempurna, sehingga oleh pemberian Allah hidup kami boleh bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kami, menjadi jemaat yang kuat oleh kuasa pertolongan Allah di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berseru kepadamu Bapa pada malam hari yang indah ini, di mana Tuhan mengikat mempersatukan kami, tetap sehati sepikir, menanti-nantikan pemberian-Mu, dan pemberian-Mu telah kami terima. Genapilah firman-Mu itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikanlah kami menjadi jemaat-Mu yang memiliki iman pengharapan yang teguh kepada Allah, dan oleh kuasa-Mu ya Tuhan, hidup yang kami hidupi membawa dampak yang baik dimanapun Tuhan kehendaki kami boleh ada. Hanya oleh kuasa-Mu, tidak ada Bapa yang dapat kami lakukan di luar kehendak-Mu. Datanglah Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kami, membawa kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk indahnya persekutuan pada malam hari ini. Semua karena kasih sayang-Mu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami semua jemaat-Mu. Bapa di dalam sorga, oh Tuhan, kerinduan kami semua berbeda-beda, kerinduan kami, pergumulan kami, dan doa pengharapan kami kepadamu. Tapi kami bersama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu. Ini hak kami Tuhan, ini kami Bapa. Kiranya oleh kuasa-Mu kabulkanlah doa sidang jemaat-Mu, pengharapan dari umat-Mu ya Tuhan. Biarlah terjadi, tergenapi sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami semua boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Lawatlah saudara-saudara kami yang berhalangan untuk ikut di dalam ibadah tengah minggu malam hari ini. Biarlah di hari-hari mendatang ya Tuhan, kelegaan itu yang bersumber daripada-Mu ya Allah Bapa boleh ada di dalam saudara-saudara kami, sehingga kami boleh bersuka cita bersama-sama berkemenangan datang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatlah sidang jemaat-Mu, berkatilah Tuhan di dalam segala usaha, pekerjaan dan dagangan, dan biarlah melalui semua kemurahan Tuhan kami semua diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami Tuhan Yesus Bapa rintangan di dalam kehidupan mereka, hanya Engkau sumber kelegaan. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, utuslah kami dan pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan kehendaki. Oleh pertolongan-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang sudah berfirman bagi kami pada malam hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami boleh tetap
percaya kepada apa yang menjadi firman kebenaran-Mu, yang menjadi jalan kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus yang maha sempurna, Raja di atas segala raja, yang berkenan mengaruniakan firman itu menjadi bagian dalam hidup kami. Tergenapilah itu ya Bapa, kami menjadi jemaat-Mu yang kuat di dalam segala keadaan. Karena kami Bapa adalah umat gembalaan-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, yang sudah Engkau jadikan menjadi ahli waris sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Seluruh peribadatan kami, baik di dalam rumah gereja kami, demikian ibadah di luar rumah gereja kami percayakan kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami boleh berkumpul bersama. Oh Tuhan Yesus, pakailah semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam setiap pelayanan kudus-Mu, agar ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruhnya perjalanan ibadah kami sepanjang bulan Juni ini kepada Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Biar Roh Kudus yang memimpin kami untuk dapat melakukan ibadah yang berkenan kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa yang sempurna. Biarlah oleh kasih sayang-Mu Tuhan, kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang sempurna terjadi bagi kami semua. Demikian kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkenanlah Tuhan mengaruniakan kuasa-Mu di atas bangsa kami. Ampunilah bangsa kami di atas seluruh kesalahan, dosa, pelanggaran. Biarlah anugerah Tuhan, keselamatan yang bersumber daripada-Mu, meteraikanlah di atas bangsa kami. Tolong Tuhan dari Sabang sampai Merauke, biarlah melihat kemuliaan-Mu ya Allah. Berkatilah Tuhan Yesus pemerintahan bangsa kami yang dipimpin oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Demikian para pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kuasa Allah boleh mengendalikan seluruh kehidupan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Allah Bapa, kami berseru dengan kerendahan hati kepada-Mu Bapa, menyembah kepada-Mu. Karuniakanlah kepada pemerintahan bangsa kami, kepada pejabat-pejabat kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, hikmah marifat yang bersumber dari kerajaan-Mu. Demikian hati nurani yang baik, kebijaksanaan yang daripada-Mu, dan akal budi yang bersumber daripada-Mu ya Allah, agar semua pemerintahan bangsa kami boleh bekerja dengan tulus ikhlas melakukan kehendak Allah di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berseru kepada-Mu pada saat ini, pulihkanlah keadaan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Mohon Tuhan Yesus, kasih sayang-Mu boleh mengalir di atas bangsa kami. Kami berseru kepada-Mu untuk Bapa, biarlah kuasa-Mu yang menetapkan kehendak-Mu di atas bangsa kami. Kami berdoa kepada-Mu pada saat ini ya Allah Bapa, untuk orang-orang yang dipakai oleh iblis yang jahat untuk merusak perekonomian bangsa kami. Biarlah oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus Engkau dihancurkan. Haleluya. Perekonomian bangsa kami boleh kuat oleh pertolongan kasih Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Kudus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Jadilah kepada bangsa kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadilah kepada kami semua sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kasihani kami Bapa. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada saat ini dengan menyapa-Mu dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.